Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang membawa 65 penumpang dan ABK tenggelam di Selat Bali. Jelang tahun ajaran baru, perajin atribut sekolah di Sidoarjo banjir pesanan. Jelang dimulainya tahun ajaran baru, perajin atribut sekolah di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo mulai kebanjiran order. Atribut sekolah yang paling banyak dipesan mulai dari seragam, topi, dan dasi. Pesanan bahkan meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Salah satu perajin atribut atau perlengkapan sekolah di Desa Punggul, Gedangan, Sidoarjo jelang tahun ajaran baru seperti saat ini mulai banjir pesanan. Pesanan yang paling banyak seperti topi, dasi, dan kaos kaki. Menurut perajin, pesanan atribut sekolah saat ini meningkat hingga 3 kali lipat. Jika biasanya perajin menerima 200 pesanan, namun kini jadi 800 pesanan. Atau jika pada hari biasa per bulan rata-rata mendapat orderan atribut sekolah dari 2 sekolah, maka di momen kali ini pesanan meningkat hingga 10 sekolah per bulan. Pesanan, 1 kali pesanan ada yang 600, 500 biji topi itu beda sama dasinya. Satu sekolah itu beda sekolah kan. Tapi sekolah masuknya 600 biji topi, 500. Setiap minggu sekali kan diambil, terus kita kirim juga ribuan. Puluhan ribu pesanan datang dari mana? Dari luar pulau juga. Kalimantan, Sulawesi. Iya, Kalimantan, PP itu Kalimantan juga dari sana. Di Desa Panggul ini merupakan salah satu sentra perajin atribut sekolah. Pembelinya tak hanya melayani Pulau Jawa saja, melainkan hingga ke Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua. Alhamdulillah, kalau hari-hari biasa memang ada aja karena ini berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Tapi di momen tahun ajaran baru ini pesanan atribut sekolah hampir 2 kali lipat sampai 3 kali lipat untuk pemesanan khususnya di luar pulau juga banyak untuk pemesanan di desa kami. Jadi kita mungkin orang tahunya di sini Kampung Topi, tetapi di desa kami bukan topi saja yang dikerjakan. Jadi mulai kaos kaki, dasi, sabuk, topi, semua kebutuhan sekolah kita di desa kami bisa mengerjakan. Pemesan atribut sekolah selain datang langsung, juga banyak yang memesan melalui aplikasi penjualan secara daring. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya seorang anak di Banyuwangi menembak ayahnya dengan senapan angin hingga tewas. Selengkapnya kami sajikan dalam program Jawa Timur Sepekan. Rumah di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi ini menjadi saksi bisu peristiwa berdarah antara anak dan ayah tiri. Ayah tiri AS meninggal dunia akibat luka tembak senapan angin di kepala. Motif penembakan yang dilakukan oleh anak kepada ayah tiri dengan senapan angin karena emosi saat ayah tiri kerap menganiaya ibu kandungnya. Seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun ditemukan tewas oleh ibu kandung di kamar mandi, diduga dianiaya ayah tirinya. Sang ibu yang mengetahui anaknya tergeletak langsung histeris. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas cekikan di leher. Hasil penyelidikan polisi, pelaku membunuh korban karena emosi usai cekcok dengan istri. Selain itu, korban juga memergoki pelaku saat hendak mencuri pakaian dalam ibunya yang akan digunakan sebagai sarana ilmu hitam.
Tersangka dikenakan pasal berlapis ancaman hukuman lebih dari 15 tahun kurungan penjara. Jasad Bahru Febriansyah ditemukan hanyut di sungai kawasan Taman Gading, Jember. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata adalah pengendara motor yang terlempar ke sungai setelah kendaraannya menabrak bibir jembatan sekitar 2 km dari lokasi. Pemuda berusia 25 tahun itu sebelumnya dicari-cari oleh keluarganya usai motor yang ditumpanginya bersama seorang temannya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lejen Suprapto. Saat kecelakaan, Bahrul berboncengan dengan Gilang. Saat ditemukan, Gilang dalam kondisi luka parah di tepi jalan, sementara Bahrul tewas dan hanyut di sungai. MJM dan DZ, pembuat konten pornografi sesama jenis yang diunggah di media sosial Facebook, diringkus anggota Polres Lamongan. Tak hanya sebagai anggota grup sesama jenis, pelaku juga membuat konten asusila yang kemudian diunggah di grup media sosial. Sebagai barang bukti, polisi menyita ponsel yang dibuat untuk merekam video asusila, pakaian, serta postingan di media sosial. Cekcok gara-gara diminta biaya masuk sekolah sang anak, seorang suami di Jember menyiksa istrinya dengan brutal hingga babak belur. Kondisi wanita berusia 35 tahun ini sangat memprihatinkan. Hampir sekujur tubuhnya mengalami luka memar, sedangkan kakinya juga diikat dengan rantai besi. Polisi yang mendapatkan laporan segera mengevakuasi ibu rumah tangga ini ke puskesmas guna penanganan medis, sekaligus membuka paksa rantai yang mengikat kakinya. Mengancam warga dengan senjata tajam, 3 orang pemuda diduga anggota gangster di Jalan Kutisari, Surabaya ditangkap warga dan menjadi sasaran amukan massa. Massa yang geram atas ulah pelaku karena dalam kondisi mabuk berbuat onar dan mengancam warga sambil mengayunkan senjata tajam. Warga yang terlanjur emosi langsung menghakimi ketiga anggota gangster tersebut. Nyawa ketiga pelaku berhasil diselamatkan polisi dari Polsek Tenggelis Mejoyo yang datang ke lokasi kejadian.